Rumah dibobol maling, pemilik rumah terjatuh dari ketinggian. Sadis kakak ipar tewas dihujam belati adik ipar. Terekam CCTV komplotan pencuri gasak truk di toko pet shop. Resmo Polres Majalengka ringkus penculik pedagang angkringan. Halo pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara yang telah kami rangkum dalam sepekan kali ini. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa di mana aksi pembobolan rumah mewah di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur terpergok pemilik rumah pada Rabu malam 1 April 2026. Naas ya pemirsa, korban terjatuh dari ketinggian hingga harus dilarikan ke rumah sakit saat berupaya mengejar pelaku ke atap rumah. Warga di kawasan Taman Malaka Utara, Pondok Kopi, digegerkan dengan aksi pencurian di salah satu rumah mewah berlantai 2. Peristiwa ini bermula saat pemilik rumah tiba di kediamannya dan mendapati adanya orang asing di dalam rumah. Pelaku yang panik kemudian berupaya melarikan diri dengan memanjat ke atap rumah. Korban yang berupaya melakukan pengejaran justru mengalami nasib naas. Ia terjatuh dari ketinggian hingga mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tak berselang lama, sejumlah personil kepolisian dari Polres Jakarta Timur dan Polsek Durensawit tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung melakukan identifikasi dan olah TKP. Di lantai 2 rumah, kondisi kamar ditemukan dalam keadaan berantakan dan jendela kaca hancur dirusak pelaku. Menurut keterangan saksi, pelaku diduga berhasil menggasak sejumlah barang berharga sebelum akhirnya dipergoki. Bahwa ada warga yang sedang mengejar maling, cuma warganya terjatuh dari tangga mau ngejar ke atas. Itu rumah dijebol, jadi dari balkon atas dipecahin kacanya untuk buka kunci pintu dalam. Terus kamar diacak-acak, kamar sudah diacak-acak semuanya. Sudah ada yang hilang belum? Udah ada yang hilang, tapi belum teridentifikasi karena masih konsentrasi pada yang punya rumah kan jatuh ke pas ngejar tadi. Jadi masih yang ada punya rumah konsentrasi sama itu dulu, sama untuk kesehatan si Pak Beni namanya, pemilik rumahnya Pak Beni namanya. Jadi sudah ada yang hilang tapi belum tahu barang yang hilang itu apa? Belum istrinya, karena dia cuma berdua sama istrinya, anaknya kalau nggak salah kerjanya di daerah Cengkareng apa Serpong, saya lupa. Kebetulan ini tetangga saya. Itu pas ketahuannya itu pas dia baru pulang kerja apa gimana Pak Beninya itu? Itu saya masih belum bisa ditanyai, tadi saya juga belum begitu tahu. Tapi memang Pak Beni sering keluar masuk, sering keluar masuk. Jadi kemungkinan ini memang sudah, ini bukan random, ini sudah dipantau kalau menurut saya sih. Kemungkinan ya Pak, karena si Pak Beninya naik. Tapi bisa jadi juga emang dari atap Pak, karena ada pecahan kaca dipecahin buat buka kunci dalam. Kalau menurut saya seperti itu, analisa saya. Karena ada belingnya, pecahan baru, banyak beling. Bang, kondisi di atas sekarang itu gimana sih Bang pas tadi Bang? Kacau, berantakan. Ya apa aja di dalam kamar apa aja? Berantakan. Kebetulan tadi juga sempat saya sedikit videokan. Karena saya juga kebetulan kan saya senang aktif aja. Ada sedikit saya videokan, emang berantakan. Jadi isi lemari dibongkar semua ya? Yang berantakan udah bawa di lemari itu udah buka semua. Bisa dari bawah, kamarnya acak-acakan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku, serta mendata total kerugian dan barang-barang yang berhasil dibawa kabur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pembunuhan sadis menggemparkan warga Kecamatan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan pada 31 Maret 2026 pagi. Seorang lansia tewas mengenaskan usai dihujam senjata tajam oleh adik iparnya sendiri saat sedang berjalan di area gang.
Peristiwa berdarah ini terjadi di kawasan Jalan Belitung Darat, Gang Mas Urai, Kelurahan Kuing Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat. Korban diketahui bernama Nur Wahdiatsyah, usia 62 tahun, warga Jalan Manunggal 5. Korban ditemukan terkapar bersimbah darah dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, kejadian bermula saat korban sedang berjalan sambil berkomunikasi melalui telepon seluler. Secara tiba-tiba, tersangka berinisial A, berusia 39 tahun, datang dari arah belakang dan langsung menghujamkan senjata tajam jenis belati ke bahu korban. Saksi yang melihat kejadian sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat dievakuasi warga ke RSUD Ulin Banjarmasin. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian setempat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Motif dibalik aksi penyerangan brutal ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 4 kg dan 100 butir ekstasi senilai 4 miliar rupiah. Seluruh barang bukti dimusnahkan petugas usai menjalani uji laboratorium Puslab 4 Polri. Inilah proses pemusnahan barang bukti narkotika, hasil tangkapan Sat Narkoba Polres Metro Depok yang dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat insinerator milik BNN. 4 orang kurir berhasil diamankan di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Pondok Rajek Cibinong dan Tajur Halang Kabupaten Bogor. Para pelaku menggunakan modus lama dengan mengemas sabu dalam bungkusan teh guna mengelabui petugas. Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Arwan menyatakan pihaknya kini tengah memburu 2 orang pemasok berinisial BY dan AD yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Kedua buronan ini diduga kuat menjadi otak pengiriman narkotika jaringan Aceh dan Malaysia. Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk sabunya 4 kilo totalnya, kemudian ekstasi 100 butir. Yang tadi kami sampaikan jadi jelas, yang pertama itu untuk 3 kilo dan 100 ekstasi itu jaringan Aceh Malaysia. Kemudian yang kedua adalah 1 kilo jaringan Aceh. Dari yang kita amankan ada 4 orang tersangka, masing-masing di dalam satu kejadian. Di 3 kilo 100 ekstasi 2 tersangka, kemudian di 1 kilo juga 2 tersangka. Perannya masing-masing ada yang sebagai kurir saja di yang 3 kilo, kemudian ada juga yang sebagai pengendali kurir. Kemudian di dalam yang 1 kilo perannya sebagai kurir keduanya, dan kemudian masing-masing punya jaringan yang berbeda. Yang di 3 kilo 100 ekstasi itu DPO-nya atas nama BY yang keberadaannya kita pastikan ada di Malaysia. Kemudian yang kedua di 1 kilo itu DPO AD itu berada di Aceh kemungkinan. Nilainya berapa? Nilainya ke total tadi sekitar 4 miliar lebih, hampir ke 5. Keempat tersangka kini terancam dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan pasangan suami istri terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu siang 1 April 2026. Kedua pelaku melancarkan aksinya sambil membawa anak mereka untuk menggasak 3 buah tas milik karyawan laundry yang sedang lengah. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan sebuah mes karyawan laundry di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku terlihat jelas membagi tugas guna memastikan aksinya berjalan mulus. Sang istri menunggu di atas motor sambil memegang anaknya, sementara sang suami masuk ke dalam area mes. Saat karyawan sedang sibuk kerja, pelaku dengan tenang mengambil 3 tas yang tergantung di dalam ruangan. Usai mendapatkan barang incarannya, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat peristiwa ini, korban harus kehilangan uang tunai sebesar 3 juta rupiah serta 1 unit telepon genggam. Tas itu? Ya, saya pemilik tasnya. Ceritanya gimana sih? Awalnya kan saya lagi beres-beres, pas di tanggal 18 itu kita lagi beres-beres. Kejadiannya itu pas jam 9 kurang 2 menit. Awalnya saya belum, teman-teman saya yang udah kehilangan tasnya.
Nah, pas saya cek langsung ke lokasi yang sebelahnya itu, kita ngecek tas saya juga. Nah, ternyata di situ tas saya juga hilang gitu. Nah, pas di situ kita juga panik gitu, jadi nggak tahu siapa yang nyolongnya itu siapa gitu. Nah, pas saya dicek CCTV, nah ada orang yang masuk gitu. Berarti 2 tas yang hilang. 2 tas sama handphone. Itu tasnya masing-masing isinya apa aja? Yang punya saya itu isinya uang sekitar 3,5 juta sama STNK, KTP, kartu ATM. Terus yang punya teman saya isinya uang sama berupa apa ya, data apa keluarga gitu. Nah, ini pelaku ini siapa itu? Kalau untuk pelakunya saya juga kurang tahu. Pelakunya dia laki-laki atau bawa anak juga? Kalau untuk pelakunya, kayaknya untuk pelakunya suami istri, untuk anak juga gitu. Nah itu pernah lihat nggak pelaku itu? Atau pelanggan? Kalau untuk pernah lihat tuh kayaknya belum pernah gitu, tapi saya juga masih gimana ya, kurang percaya juga gitu. Tapi terlihat yang ambil ya? Iya. Atas kejadian ini sudah lapor ke pihak polisi? Untuk lapor ke pihak polisi sudah, cuman kita baru bikin surat kehilangan doang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit dengan bekalan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Gara-gara telepon genggam yang tertinggal, seorang pria di Bandar Lampung nekat menikam 2 orang wanita hingga salah satunya tewas. Pelaku diringkus petugas saat melarikan diri menuju Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakaheni. Tim TKP 308 Polsek Panjang dan Polresta Bandar Lampung berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang pria berinisial MRS usia 28 tahun. Tersangka dicegat petugas di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni saat akan menyeberang ke Pulau Jawa. Aksi sadis ini bermula saat tersangka bersama seorang rekannya mengunjungi kafe di eks-lokalisasi Pemandangan, Kecamatan Panjang. Usai pergi dari lokasi, tersangka kembali lagi karena merasa handphone miliknya tertinggal di dalam kafe. Lantaran korban mengaku tidak melihat handphone pelaku, terjadilah cekcok mulut antara tersangka dengan 2 wanita berinisial NM dan DA. Pelaku yang emosi dan dibawa pengaruh minuman beralkohol, kemudian menyerang kedua korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Jadi cekcok mulut karena saudara N dan saudara DA merasa menyampaikan bahwa tidak ada handphone saudara MRS yang tertinggal. Karena ribut, saudara MRS kemudian mendorong saudara N hingga jatuh. Pada saat itu saudara MRS mengeluarkan senjata tajam tadi, pisau tadi, dari balik pinggangnya, kemudian menusuk saudara MRS di bagian leher. Ketika saudara MRS akan melakukan penusukan lagi, saudara DA menangkis sehingga pisau tersebut melukai pergelangan tangannya dan wajahnya. Setelah itu saudara MRS lari ke rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian keduanya meninggalkan lokasi. Akibat kejadian ini, korban NM tewas dengan luka tusuk serius di bagian leher belakang. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap rekan tersangka yang masih buron. Sementara tersangka MRS terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 1 April 2026. Seorang pedagang ketoprak menjadi korban pembacokan sadis oleh orang tak dikenal saat sedang berjualan di depan sebuah warung kopi. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik penyerangan terhadap seorang pedagang ketoprak di wilayah Cengkareng Timur. Dalam rekaman, terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku turun dan seketika menyerang korban menggunakan sebilah celurit. Pelaku melayangkan sedikitnya 4 kali sabetan senjata tajam ke arah tubuh korban. Meski korban sempat berusaha melakukan perlawanan, namun naas sabetan celurit tetap mengenai tubuhnya. Kejadian saya informasi dari warga juga, banyak dapat dari orang juga. Benar di sini ada kejadian. Nah, katanya motifnya motif segitiga. Iya, masih nggak segitiga, apa gimana gitu? Tapi benar ada pembacokan sini, Pak? Tapi benar ada pembacokan.
Yang korban itu kabarnya pedagang Pak ya? Atau dagang ketoprak. dagang ketoprak ya Pak? Suka di wilayah sini? Betul. Itu dia Pak warga sini apa memang dia kontrak aja? Kebetulan bukan warga sini. Dia ngontrak pun saya entah tahu di mana ngontrak. Dia tinggalnya di mana pun saya nggak tahu persis ya. Cuma yang saya tahu dia pedagang ketoprak yang sering mangkal di warkop. Itu aja sih. Sehari-hari dia pedagang? Pedagang. Itu yang informasi yang Bapak tahu pembacokan itu kejadian jam berapa Pak? Jamnya sih persisnya jam 3 pagi. Itu Ya. baik. Itu korban saat ini kemana Pak? Korban saat ini dibawa ke rumah sakit lah ya, sama warga. RSUD Cengkareng Pak? Iya, rumah sakit Cengkareng. Usai kejadian, warga sekitar segera memberikan pertolongan dan melarikan korban ke RSUD Cengkareng guna mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait identitas maupun motif di balik aksi pembacokan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Reskrim Polsek Pamarayan meringkus 2 pemuda spesialis pembobol konter handphone di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Kedua pelaku diciduk petugas saat tengah bersembunyi di saung yang diduga sedang merencanakan penjualan barang-barang hasil curian. Inilah rekaman CCTV saat kawanan pencuri membobol sebuah konter handphone di Kampung Blokang, Desa Blokang, Kabupaten Serang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 27 Maret 2026 dini hari memperlihatkan modus pelaku yang tergolong nekat guna menggasak isi toko. Para pelaku berhasil masuk ke dalam toko dengan cara merusak tembok berbahan GRC. Satu pelaku bertugas masuk dan mengambil barang berharga, sementara satu rekannya bersiaga di luar untuk memantau situasi. Tanpa mereka sadari, seluruh aksi terekam jelas kamera pengawas. Menindaklanjuti laporan korban, unit Reskrim Polsek Pamarayan bergerak cepat dan berhasil mengidentifikasi kedua pelaku berinisial AR dan RA. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Cikesal bersama barang bukti berupa laptop, handphone, hingga ratusan aksesori hasil kejahatan. Alhamdulillah, Polsek Pamarayan berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dan pemberatan yang terjadi di Desa Blokang, Kecamatan Bandung. Untuk kronologi kejadian yaitu korban mengetahui ruko konternya dibobol melalui saksi. Saksi menelpon korban bahwa konternya sudah dibobol. Setelah korban membuat laporan pukul 13.00, kami melakukan penyelidikan terkait tindak pidana tersebut. Alhamdulillah pukul 16.00 kami berhasil melakukan pengungkapan dan mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana pencurian pemberatan yang berinisial A dan berinisial R. Atas perbuatannya, kedua pemuda ini kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Di mana satu unit truk yang terparkir di area toko perlengkapan hewan di Jalan Alamanda Cilodong, Kota Depok hilang dibawa kabur komplotan pencuri. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berjumlah 3 orang beraksi setelah waktu subuh saat kondisi sekitar lokasi masih sepi. Modus yang digunakan tergolong cerdik, di mana pelaku sempat mengunci gerbang toko menggunakan sebatang pipa yang diikat dengan selang air. Hal ini diduga dilakukan untuk menghambat warga atau petugas jika aksi mereka kepergok penjaga toko. Petugas keamanan Toto membenarkan truk yang terparkir di area toko telah raib dibawa kabur komplotan pencuri. Dalam aksinya, pelaku menggasak truk dalam kurun waktu 15 menit. Kejadiannya pas jam 5:15 kurang lebih itu kan. Memang posisi truk itu diparkir di luar di sini. Karena kita di sana kan ada pos satpam juga kan gitu. Cuma waktu itu kondisinya setelah kita koordinasi dengan satpam, katanya yang satu petugasnya itu lagi matiin lampu di belakang. Posisi portal terbuka. Ini pencurian yang pertama, Pak? Ini yang pertama, Bang. Yang pertama kejadiannya. Cuma karena kita memang
sering koordinasi dengan security di perumahan sini kan gitu. Ya ternyata kejadian semacam ini baru sebenarnya di sini kan gitu. Karena udah merasa aman. Biasanya aman-aman aja ya, Pak? Aman-aman aja biasanya. Berapa orang, Pak? Kalau dilihat dari CCTV itu 3 orang. 3 orang. Pakai apa, Pak, beraksinya, Pak? Dia kalau menurut informasi, setelah saya cari informasi ke tukang rokok itu, dia sempat ngopi dulu di warung rokok itu. Sebelum beraksi? Sebelum beraksi itu dia 3 orang pakai mobil bak warna hitam kan gitu. Yang satu pakai motor di depan, justru nunggu di depan pos sana gitu. Yang satu itu. Sebenarnya pertama dia nyoba truk yang di paling depan. Cuma dia setelah pakai kunci coba yang di depan, dia sempat patah kunci yang di depan itu. Makanya dia coba yang di belakang, yang di belakang itu lolos dia. Sampai sempat parkir langsung dibawa keluar kan gitu. Ada muatan, Pak, betul? Kalau muatan tidak ada ya, cuma kardus aja. Kardus aja itu. Karena belum diisi barang. Itu kendaraan operasional ya, Pak? Kendaraan operasional yang tiap hari kita pakai untuk kirim kita barang ke toko. Saya sudah laporan dari pihak sini itu kemarin ke Polres Depok kan gitu. Udah dibikin laporan. Sudah ada polisi yang datang, Pak? Cek TKP? Udah ada cek TKP ke sini, bahkan sempat gerbang yang dari luar itu sempat ditutup sama dia itu dari luar. Diikat 3-3-nya itu, diikat supaya mungkin orang dari, kalau ada yang tahu dari dalam, dia nggak bisa ngejar kan gitu. Kebetulan, apa, Pak? ya Diikat pakai apa? pakai selang nih. Tuh pakai selang sama paralon, 3-3-nya gerbang ini diikat semua. Ya kebetulan kita memang lagi pada cuti juga kan gitu. Jadi cuma ada beberapa orang yang tinggal di sini, termasuk saya waktu itu masih cuti nih, baru masuk, saya juga kan gitu. Tapi lewat telepon sih kita koordinasi terus, itu intinya. Dengan siapa nama, Pak? Dengan Pak Toto saya, Pak. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Depok. Petugas kepolisian pun sudah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini kasus pencurian ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi brutal sekelompok remaja diduga geng motor menyerang tempat permainan biliar di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV pada Sabtu 28 Maret 2026. Puluhan pelaku membawa senjata tajam dan menghancurkan sejumlah fasilitas dan sepeda motor milik pengunjung. Penyerangan lokasi biliar yang dilakukan sekelompok remaja diduga geng motor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Selain merusak fasilitas yang juga ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak dan menghancurkan sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi biliar tersebut. Sedikitnya ada 50 remaja datang dengan membabi buta menyerang tempatnya bekerja. Mereka datang dari arah desa Namorambe menuju Deli Tua dengan berkonvoi sepeda motor. Dengan menenteng senjata tajam, sting baseball dan juga panah, para remaja diduga geng motor ini merusak fasilitas lokasi biliar dan sepeda motor milik pengunjung. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi biliar berhamburan melarikan diri ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Langsung nyerang kemari, langsung masuk ke dalam ini, saja mbak dipukul semua motor-motor yang tadi di tapi masuk ke dalam, semua dilemparin batu, botol-botol minuman ke dalam, berbagai macam apa sampai panah pun dimasukkan ke dalam sampai nancap ke atas. Ada berapa orang kira-kira nih? Sekitar 50-an lebih gitu loh orang. 50 orang gitu ya? Iya. Ada yang pakai senjata tajam, iya, panah, pakai celurit. Celurit ya? Apa namanya, pistol itu ya, apa itu. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilaporkan para korban ke Polsek Deli Tua dan berharap para remaja yang melakukan penyerangan segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Simpo TV melaporkan. Seorang pengemudi ojek online diduga menganiaya seorang ibu pengendara sepeda motor di Jalan Dembang Lebar Daun, Kota Palembang. Peristiwa ini viral di media sosial usai seorang anggota polisi lalu lintas yang tengah melintas menghentikan keributan di lokasi kejadian.
Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang anggota polisi berhenti di kawasan samping Global English Palembang. Usai melihat seorang perempuan mengalami luka serius di bagian kening. Korban berinisial F, warga Jalan Jenderal Sudirman ini diduga kuat menjadi korban pemukulan oleh seorang pengemudi ojek online. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai sepeda motor dan hendak berbelok ke arah Jalan Aryo Dila. Korban yang langsung berbelok kiri tanpa menyalakan lampu sen, membuat driver ojol berinisial HU emosi dan membunyikan klakson dengan sangat keras. Keributan pun tak terelakkan. Pelaku nekat memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian alis kiri. Jadi penganiayaan terhadap seorang ibu-ibu yang mengendarai kendaraan oleh seorang laki-laki yang juga sama-sama mengendarai kendaraan. Penyebab penganiayaannya itu apa bang? Benar nggak? Karena sen kiri belok kanan itu bang? Dari hasil keterangan di lokasi dan pada saat polisi datang ke TKP benar karena ibu ini seketika belok dan sehingga pengemudi di belakangnya terkejut, kemudian dengan tidak sabar si tersangka ini ataupun pelaku ini langsung menghentikan kendaraannya di depan ibu-ibu, terus kemudian marah-marah, terjadilah cekcok mulut di situ. Usai kejadian, pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 1 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa jaket milik korban yang terdapat bercak darah untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan pada Selasa siang 31 Maret 2026. Mobil pickup bermuatan beras menjadi korban usai 4 karung beras digasak pelaku dengan miaya terpal penutup muatan. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pick-up yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan, di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Yang tidak diketahui di mana TKP-nya, namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Maka dari itu dari Polsek Cibubur meminta keterangan langsung terhadap korban, yaitu yang tadi saya sebutkan adalah korbannya Anton Suryai. Namun yang bersangkutan tidak melakukan laporan, tapi dari kami pun tetap mengantisipasi kriminalitas itu dengan mencari informasi langsung terhadap korban. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para supir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Seorang pelaku pencurian mobil di Kota Palembang, Sumatera Selatan berhasil diringkus warga usai nekat beraksi di siang bolong. Pelaku membawa kabur mobil dalam kondisi ban kempes dan sempat menabrak sejumlah kendaraan lain hingga menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video amatir warga saat mengamankan seorang pelaku pencurian mobil di kawasan Jalan Maijen HM Ria Cudu, Kelurahan 7 Ulu, Palembang. Pelaku tak berdaya usai dikepung massa setelah berusaha melarikan diri dengan mobil curiannya. Peristiwa bermula saat pemilik mobil sedang berhenti di pinggir jalan untuk menambal ban mobilnya yang kempes. Tiba-tiba pelaku masuk ke dalam kabin dan langsung membawa kabur mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Lantaran kondisi ban mobil yang masih dalam perbaikan, laju kendaraan menjadi tidak terkendali hingga menabrak beberapa sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian. Warga yang melihat kejadian ini langsung mengejar pelaku. Terus tiba-tiba duri masuk mobil. Iya. Terus langsung saya kejar. Jadi hilang kecelakaan.
Itu katanya sempat ngumpul. Iya, nabrak motor. Nabrak motor. Banyak motor yang ditabrak tadi Pak. Motor mobil hampir ketumbur mobil. Waktu nangkep ban posisi mobil nggak terkunci ya Pak? Jadi waktu itu masih. Tidak, ya, tapi mesin mati. Oh, mati. Iya. Tapi dihidupin sama pelaku. Iya, di depan. Kita waktu ngejar posisinya gimana Pak? Lagi di jalan. Jadi Kejar lagi berlari. Langsung saya terbang. Jadi Bapak ikut membawa mobil gitu? Iya, keseret. Iya. Tapi akhirnya ketangkap ya Pak? Iya. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan membawa pelaku ke Mapol Restabes Palembang. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Jajaran kepolisian Resort Lampung Timur menggerebek arena judi sabung ayam di Kecamatan Wai Jepara. 4 orang pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti. Berapa orang? Berapa orang? Tim TK 308 Satreskrim Polres Lampung Timur menyergap lokasi perjudian sabung ayam di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Wai Jepara. Kedatangan petugas yang tiba-tiba sontak membuat para penjudi panik dan berupaya kabur ke area perkebunan sekitar. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, aparat berhasil mengamankan 4 orang pria masing-masing berinisial T, M, RS, dan AR. Aksi perjudian ini justru dilakukan di tengah suasana lebaran. Dari hasil penggerbekan, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai diduga hasil taruhan sebesar Rp500.000, 2 ekor ayam aduan, serta berbagai perlengkapan gelanggang sabung ayam. Bermula dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian anggota kita menindaklanjuti, turun ke lapangan melakukan pengecekan, dan ternyata dari hasil pengecekan penyelidikan dari anggota benar di salah satu rumah warga itu ada praktek perjudian sabung ayam. Nah, setelah itu kami dari Polsek, Kapolsek beserta anggota langsung turun ke lapangan melakukan penangkapan terhadap yang melakukan praktek perjudian sabung ayam. Saat ini keempat tersangka telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Wai Jepara dan terancam pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya berhasil meringkus seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor, Jawa Barat. 1 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan juga Perbankan di Treskrimsus Polda Metro Jaya membongkar kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MP di salah satu kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan, petugas menemukan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai total mencapai Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Di antaranya mesin pencetak atau printer, tinta, alat potong kertas, hingga kertas ukuran A4. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain serta mendalami jalur peredaran uang palsu tersebut di masyarakat. Ya benar, kami telah mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lap yang berjumlah kurang lebih Rp600 juta dan juga 60 lap namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Di Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengagalkan peredaran narkotika jenis ganja yang marak terjadi di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat. Seorang pengedar berhasil diamankan beserta barang bukti ganja seberat 150 gram yang sudah dalam kondisi siap edar.
Inilah detik-detik saat seorang pengedar ganja berinisial D berhasil diamankan petugas di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu kemarin. Pelaku tidak berkutik saat sejumlah petugas membekuk dan juga menemukan paket narkotika jenis ganja yang tengah dibawa oleh pelaku. Kadit 5 Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Andri Fajar menyatakan, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya peredaran ganja di kawasan tersebut. Dalam operasi ini, petugas meringkus satu orang pelaku berinisial D berusia 21 tahun. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti ganja siap edar seberat 150 gram. Unit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial D dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 150 gram. Kami mengamankan di TKP daerah Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama bekerjasama untuk memberantas peredaran narkotika dimanapun berada. Saat ini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama barang bukti telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan dan juga pengembangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pelaku penculikan seorang pedagang angkringan diringkus jajaran Satreskrim Polres Majalengka. Informasinya saat lagi tetaplah di catatan kriminal sepekan. Masih bersama kami pemirsa dalam catatan kriminal sepekan bersama saya Seli Sregar. Di mana jajaran Resmob Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus 6 pelaku penculikan seorang pedagang angkringan. Para pelaku tega menganiaya korban di dalam mobil sebelum akhirnya membuangnya di wilayah Kabupaten Sumedang. Inilah rekaman saat petugas Resmob Satreskrim Polres Majalengka mendatangi kediaman para terduga pelaku penculikan dan kekerasan. Aksi penculikan seorang pedagang angkringan sempat menggegerkan warga Kecamatan Kadipaten pada Sabtu 21 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban sedang berada di tempat usahanya di Jalan Siliwangi, Desa Liang Culang sekitar pukul 02 dini hari. 6 orang pelaku datang dan langsung memaksa korban masuk ke dalam mobil, lalu membawanya pergi dari lokasi kejadian. Selama dalam perjalanan, korban diduga mengalami tindak kekerasan hingga diturunkan secara paksa di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penyidikan, 6 pelaku berinisial DEA, RS, AP, MA, dan juga PW dan PP berhasil dibekuk di kediamannya masing-masing. Terhadap korban dengan cara pelaku membawa korban secara paksa dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza Veloz warna putih, dan di dalam mobil pelaku memukuli korban serta barang milik korban berupa tas lempang warna hitam yang berisikan uang hasil dagangan dibawa oleh para pelaku. Selanjutnya, kemudian korban dibuang atau diturunkan di daerah Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Untuk perkara tersebut berhasil kami ungkap selama kurun waktu 1x24 jam, yakni tepatnya 12 jam. Keenam pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Majalengka dan dijerat pasal berlapis terkait dengan penculikan kekerasan secara bersama-sama, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Mantan Kepala Kas Bank BNI Labuhan Batu yang diduga menggelapkan uang jemaat Gereja Katolik Paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Tersangka berhasil dibekuk setelah sempat buron dan bersembunyi di luar negeri selama 1 bulan terakhir. Tersangka berinisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Sumatera Utara sejak 1 bulan lalu dan diketahui bersembunyi di luar negeri guna menghindari kejaran petugas. Di Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rahmat Budi Handoko menyatakan dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang ini sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya sebagai modal usaha. Tersangka bersama istrinya kembali dari luar negeri
kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Uang yang digunakan Sementara kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar 28 miliar. Namun sampai dengan tadi bahwa tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, cafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Jadi Karyawan BNI itu sudah masih aktif? Sudah pensiun. Sudah mensiunkan dirinya. Boleh memanggil pemeriksa kepada pimpinan BNI? Pasti, karena beliau sebagai pelapor dalam hal ini, apabila nanti akan kami cross check kembali apakah memang ada saksi lain yang perlu kami minta keterangan atau mungkin bahkan berkembang ada tersangka yang Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI Labuan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan dana ratusan nasabah, tersangka bersama istrinya kemudian melarikan diri ke luar negeri sebelum akhirnya berhasil diendus oleh tim gabungan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satu unit motor raib digasak komplotan pencuri di Jalan Pedati Timur Dalam, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang hanya membutuhkan waktu hitungan detik untuk membawa kabur hasil curiannya. Dari rekaman CCTV yang berada di lokasi kejadian terlihat 2 orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor memasuki kawasan Jalan Pedati Timur Dalam, Kelurahan Rawabunga, Jatinegara. Kedua pelaku yang menggunakan jaket dan helm ini terlihat sangat tenang saat memantau situasi lingkungan pada Minggu pagi lalu. Setelah dirasa situasi sepi dan aman, salah satu pelaku kemudian turun dan mendekati targetnya, 1 unit motor yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku berhasil merusak kunci kontak dan langsung membawa kabur motor tersebut. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak digunakan untuk beraktivitas pada pagi hari. Kemarin tuh kan emang di sini kan daerahnya sepi. Dari sore itu jam 5 dari jam 4 tuh emang sini tuh sepi. Terus kemarin yang saya lihat dari CCTV ada orang 2 sini boncengan tuh ke sini dulu. Terus mungkin lihat motornya di sini parkir di luar kayak sepi gitu, nggak ada yang punya atau gimana. Ini kesempatan emas buat malingnya. Jadi dia muter balik di situ. Pas di depan yang CCTV itu terus yang satu turun. Habis itu yang satu turun, dia ngeliat dulu nih sekitar, habis itu langsung deh ngambil motor di sini. Berarti di jam-jam segitu lingkungan masih sepi-sepinya, Pak? Masih sepi, di sini tuh emang sepi, sekitar jam-jam segitu tuh sepi, jam sore, jam 5 jadi sepi, apalagi udah malam. Untuk laporan sih, yang saya tahu sih belum, soalnya Pak RT juga nggak menerima laporan dari korban. Harapannya gimana, Pak? Untuk kedepannya? Harapannya sih supaya daerah dari sini ada penjagaan atau portal gitu, atau ada keamanan di sini agar nggak jadi yang sama, soalnya di sini tuh sepi. Kini korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Jatinegara dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku karena aksi pencurian motor kian meresahkan di wilayah mereka. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi percobaan pencurian di salah satu perumahan mewah kembali terjadi di kawasan Tanjung Bunga pada Senin 30 Maret 2026. Pelaku yang tergolong nekat ini dilaporkan 2 kali berupaya masuk ke dalam rumah korban sebelum akhirnya berhasil menggasak sejumlah barang. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pria saat mengendap-endap turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1 di salah satu rumah warga perumahan metropolitan Tanjung Bunga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku awalnya mencoba masuk sekitar pukul 02 dini hari namun gagal. Namun 2 jam kemudian atau sekitar pukul 04 pagi, pelaku kembali mencoba masuk dan berhasil menyelinap ke dalam rumah. Dari dalam kediaman korban, pelaku sempat menggasak sebilah pisau bela diri atau self-defense serta beberapa barang berharga lainnya. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Pasca insiden tersebut, pihak pengelola perumahan langsung meningkatkan pengawasan dan pengamanan di sekitar lingkungan.
Hingga kini pelaku masih dalam proses pengejaran oleh aparat kepolisian. Warga diimbau untuk selalu waspada dan memastikan seluruh akses pintu maupun jendela rumah terkunci dengan rapat terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan laut Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan jaringan internasional nekat beraksi dengan memanfaatkan kesibukan petugas dalam pengamanan jelang Hari Raya Lebaran. Pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari luar negeri dengan menggunakan perahu nelayan. Petugas kemudian melakukan penyidikan dan juga mencurigai sebuah perahu kecil yang melintas di perairan laut Bagan Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dan tersangka berinisial BS di tengah laut. Tidak butuh waktu lama, perahu yang juga membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil dihentikan dan diamankan petugas. Di Res Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi menyatakan tersangka membawa barang haram ini dari Malaysia melalui jalur laut. Tersangka diduga sengaja memilih waktu di mana kepolisian sedang fokus pada pengamanan arus mudik dan lebaran. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman melalui laut, makanya kami kejar ke tengah laut. Kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi yang dikirimkan oleh tersangka melalui Malaysia melalui laut, jalur laut, kemudian menuju ke Bagan Asahan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Sumatera Utara guna proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 30 Maret 2026. Seorang pria Parubaya menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal saat dirinya hendak melaksanakan ibadah sholat subuh. Peristiwa naas ini terjadi di RT 1 RW 14 Perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV, korban berinisial T berusia 54 tahun tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor bebek. Tanpa alasan yang jelas, pelaku langsung menyiramkan cairan berbahaya ke arah tubuh korban sebelum akhirnya kabur dari lokasi kejadian. Korban yang mengalami luka bakar serius sempat kembali ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama dari istri dan tetangga sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat guna perawatan intensif. Aparat kepolisian dari Polsek Tambun Selatan bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Petugas kini tengah mendalami motif di balik aksi tersebut dan melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nasib sial menimpa seorang pengendara motor asal Gresik saat hendak melepas lelah di kawasan Bolongbendo, Sidoarjo pada Minggu 29 Maret 2026. Korban harus kehilangan sepeda motor serta tas berisi dokumen penting usai digasak komplotan pencuri saat dirinya tengah terlelap di teras masjid. Peristiwa pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di teras sebuah masjid yang berlokasi tepat di depan SMPN 1 Balongbendo, Sidoarjo, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pelaku diketahui berjumlah lebih dari 1 orang. Para pelaku memanfaatkan situasi saat korban yang baru saja menempuh perjalanan jauh dari Tulung Agung sedang tertidur pulas. Sepeda motor Honda Mega Pro Primus berwarna merah dengan nomor polisi S2185JU raib dibawa kabur pelaku. Tak hanya motor, tas berisi 2 STNK, KTP atas nama Rafael Arya Pratama, serta sejumlah uang tunai milik korban juga amblas di gondol pencuri. Korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut. Warga dan para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan tidak beristirahat di tempat terbuka yang minim pengawasan
terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan pasangan suami istri terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu siang 1 April 2026. Kedua pelaku melancarkan aksinya sambil membawa anak mereka untuk menggasak 3 buah tas milik karyawan laundry yang sedang lengah. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan sebuah mes karyawan laundry di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku terlihat jelas membagi tugas guna memastikan aksinya berjalan mulus. Sang istri menunggu di atas motor sambil memegang anaknya, sementara sang suami masuk ke dalam area mes. Saat karyawan sedang sibuk kerja, pelaku dengan tenang mengambil 3 tas yang tergantung di dalam ruangan. Usai mendapatkan barang incarannya, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Akibat peristiwa ini, korban harus kehilangan uang tunai sebesar 3 juta rupiah serta 1 unit telepon genggam. Tas itu? Ya, saya pemilik tasnya. Ceritanya gimana sih? Awalnya kan saya lagi beres-beres. Pas di tanggal 18 itu, kita lagi beres-beres. Kejadiannya itu pas jam 9 kurang 2 menit. Awalnya saya belum teman-teman saya yang udah kehilangan tasnya. Nah, pas saya cek langsung ke lokasi yang sebelahnya itu, kita ngecek tas saya juga. Nah, ternyata di situ tas saya juga hilang gitu. Nah, pas di situ kita juga panik gitu, jadi nggak tahu siapa yang nyolongnya itu siapa gitu. Nah, pas saya dicek CCTV, nah ada orang yang masuk gitu. Berarti 2 tas yang hilang. 2 tas sama handphone. Itu tasnya masing-masing isinya apa aja? Yang punya saya itu isinya uang sekitar 3,5 juta sama STNK, KTP, kartu ATM. Terus yang punya teman saya isinya uang sama berupa apa ya, data apa keluarga gitu. Nah, ini pelaku ini siapa itu? Kalau untuk pelakunya saya juga kurang tahu. Ini dia laki-laki atau bawa anak juga? Kalau untuk pelakunya, kayaknya untuk pelakunya suami istri. Untuk bawa anak juga gitu. Nah itu pernah lihat nggak pelaku itu? Atau pelanggan? Kalau untuk pernah lihat itu kayaknya belum pernah gitu. Tapi saya juga masih gimana ya, kurang percaya juga gitu. Tapi terlihat yang ambil ya? Iya. Atas kejadian ini sudah lapor ke pihak polisi? Untuk lapor ke pihak polisi sudah, cuman kita baru bikin surat kehilangan doang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit dengan bekalan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Oknum ojol nekat membawa kabur handphone milik penumpangnya sendiri di kawasan Pemogan, Denpasar pada Minggu siang 29 Maret 2026. Modus pelaku berpura-pura tidak memiliki uang kembalian saat proses pembayaran dan meminjam ponsel milik korban. Aksi dugaan penipuan dan pencurian menimpa seorang penumpang ojek online di kawasan Pemogan, Denpasar, Bali pada Minggu 29 Maret 2026. Peristiwa bermula saat korban hendak membayar ongkos perjalanan menggunakan uang tunai. Namun oknum pengemudi ojol mengaku tidak memiliki uang kembalian dan meminta ponsel milik korban dengan alasan untuk membantu proses pembayaran melalui aplikasi. Naas, saat korban sedang lengah, oknum pengemudi ini justru langsung tancap gas dan melarikan diri sambil membawa ponsel milik penumpangnya. Kejadian yang berlangsung cepat ini sontak membuat korban terkejut dan mengalami kerugian material. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun perusahaan penyedia layanan ojek online terkait tindak lanjut kasus tersebut. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.